Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba meresum buku dari karya Ryan Holiday yang judulnya Perennial Seller, The Art of Making and Marketing Work That Lasts. Intinya di sini nih, gimana sih caranya kita membuat dan memarketingkan sebuah produk, karya, ataupun bisnis yang bertahan lama. Bisa 10 tahun, 20 tahun, bahkan ratusan tahun. Jadi, saya sudah buat semacam rangkuman yang bisa kita ambil nih pelajarannya dari buku ini. Nah, untuk siapa sih bukan sebenarnya buku ini? Ini sekalian ini aja ya, yang mau bertahan nonton sampai habis adalah orang-orang yang punya bisnis dan mau bisnisnya bertahan sampai 10, 20, bahkan ratusan tahun. Atau orang-orang, atau kamu yang punya karya, buku misalkan, tapi buku ini ingin terus dibeli setiap orang setiap tahun, bahkan dan bisa bertahan sampai puluhan tahun. Orang juga masih baca 40 atau 50 tahun ke depan. Ataupun di bidang-bidang lain. Intinya adalah semua orang yang ingin meninggalkan legacy berupa karya, berupa bisnis, berupa produk yang bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita meninggal. Nah, Ryan Holiday merangkum dalam bukunya Perennial Seller ini tentang gimana sih caranya. Dan ini tidak cocok untuk orang-orang yang punya bisnis yang hanya jangka pendek, yang hanya ingin profit dalam waktu singkat. Intinya profit tanpa pernah memikirkan apa sih sebenarnya legacy yang bisa dia tinggalkan ketika dia sudah mati nanti. Oke, kita mulai saja. Jadi buku ini sebenarnya sederhana. Ada dua bagian besar di buku ini. Bagian pertama itu bagian kreatif, dan bagian kedua itu bagian marketing. Sehingga di sini The Art of Making and Marketing. Jadi sebenarnya ada dua bagian making, yang pertama sama marketing. Bisa terlihat dari konten buku ini dibagi jadi dua. Kelihatan gak ya? Semoga bisa dibaca lah tulisan saya. Atau kalau nggak, dengerin aja lah saya ngomong. Atau ini kalau biar lebih meyakinkan nih, saya kasih lihat kontennya. Sini ada cuman 4 bagian di sini. Ada part 1, part 2, part 3 sama part 4. Sama yang terakhir conclusion, introduction sama conclusion di awal dan di akhir seperti biasa. Nah, ini ada 4 bagian. Gimana sih caranya kalau beauty vlogger itu? Ngasih lihat. Ya, kira-kira begini ya. Nah, saya rangkum di sini. Jadi sebentar, saya matiin dulu internet nih, kamera nih. Oke. Sorry, masih belajar. Oke, yang masih mau lanjut dengerin berarti memang benar-benar niat mau belajar. Siap. Oke, jadi di dua bagian ini
Ryan Holiday membagi yang kalau yang kreatif ini menjadi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah creative process dan yang kedua adalah positioning. Kemudian di bagian marketing dia membagi menjadi dua juga, di bagian marketing itself dan yang terakhir adalah platform. Oke. Kita mulai. Ini lagi saya lebih spesifikkan kepada entrepreneurship ya, sama atau pembuatan buku di dua hal ini, karena Ryan Holiday juga mencontohkannya lebih kepada dua hal berikut ini, lebih ke buku dan bisnis, tapi nanti akan ada beberapa contoh lain seperti film dan yang lain-lain. In their purest form, entrepreneurs are attempting to do just that to have an impact and to survive. Jadi dalam kemurniannya seorang entrepreneur ataupun pekerja seni lainnya hanya berusaha dua hal. Yang pertama adalah bisa memiliki dampak dan juga bisa bertahan lama atau survive. Kalau kamu bikin bisnis, ya kamu pingin bisnisnya itu punya dampak dan bisa bertahan lama. Kalau kamu bikin buku, kamu pingin bukunya itu bisa punya pengaruh, punya dampak, dan bisa juga dibaca untuk puluhan tahun ke depan. Nah, ini apa sebenarnya artinya perennial itu? Perennial itu artinya produk atau jasa atau karya yang dia menemukan dirinya itu suksesnya terus-menerus. Dan semakin banyak customer yang datang setiap waktu, seiring dengan berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu masih ada aja customer yang baru yang datang untuk membacanya atau mencobanya atau menikmati jasanya. Nah, ini saya ngambil contoh di perkataannya Lady Gaga. I always used to say to people when they would say, "Oh, she's the next Madonna." No, I'm the next Iron Maiden. Jadi ini saya ngambil contoh nih, Lady Gaga bilang, banyak orang yang bilang dia itu adalah the next Madonna. Tapi Lady Gaga selalu menjawab bahwa bukan, aku bukan the next Madonna, aku ini adalah the next Iron Maiden. Iron Maiden ini adalah satu grup band yang saya sendiri tidak terlalu kenal gitu. Artinya dia tidak terlalu terkenal seperti Madonna. Tapi kenapa malah Lady Gaga pingin seperti Iron Maiden? Karena kalau dijumlahkan penjualan setiap tahun sampai dengan tahun ini, Iron Maiden masih lebih bagus daripada Madonna. Fans klubnya Iron Maiden tuh masih ada die hard fansnya sampai sekarang, beda dengan Madonna. Jadi dia tidak terlalu terkenal, tapi setiap tahun dia bisa menjual jutaan kopi, royalti, dan seterusnya. Ini saya kasih contoh yang lain ya. Misalkan di buku ini, selain Iron Maiden, Holiday nyontohin misalkan seperti apa? Dia nyontohin film Shawshank Redemption. Mana dia ya? Sabar. Nih, The Shawshank Redemption. Film Shawshank Redemption ini awalnya biasa-biasa aja di penjualan ketika launching. Tapi sampai hari ini dia tetap ditonton orang. Royaltinya selalu terus mengalir. Dia dibeli oleh Netflix, dibeli oleh macam-macam royaltinya, sehingga orang masih tetap nonton sampai hari ini. Dan itu gede ininya. Kalau di sini dibilang, but in the years since release, it has brought in more than $100 million. Jadi
there are minor actors in the movie who receive 800 plus checks every month in residual. Jadi ada orang-orang yang hanya cameo di situ, di film itu, di film Shawshank Redemption ini, tapi sampai hari ini dia masih dapat $800 lebih cek setiap bulan. Ini cameo-nya aja bisa dapat. Sekarang udah berapa tahun nih? Udah puluhan tahun masih seperti itu. Tapi ada juga film yang hanya oke gede di pas launching, tapi pada akhirnya ya biasa aja, nggak ada yang nonton lagi sampai hari ini. Atau contoh lain, ada restoran di Los Angeles yang namanya Original Party Cafe yang dia buka dari tahun 1924 dan sampai hari ini masih buka dan orang masih mengantri untuk bisa makan di situ. Nah, ini yang tadi saya tunjukin, Iron Maiden ini. Beda dengan Madonna, di Spotify, sell out shows, dia setiap kalau bikin konser ataupun acara itu bisa sold out itu 30.000 sampai 60.000 tempat duduk di seluruh dunia. How can they beat Madonna in Spotify stream? Nah, di Spotify aja Madonna tuh masih kalah sama Iron Maiden ini. Kalau Madonna itu kalau di total ada 110 million streams. Kalau Iron Maiden itu yang top 5 songsnya aja bisa sampai 160 million streams. Ini beberapa contoh karya, produk atau bisnis yang bisa bertahan lama. Atau ini Zildjian, apa ini mereknya saya nggak ngerti. Ini adalah drum yang dipakai orang sampai hari ini. Band-band terkenal, band seluruh dunia yang hebat-hebat pakai merek ini bahkan sampai hari ini. Ini bahkan dia dibikin tahun 1623, bayangin. Produk drum dibikin tahun 1623 merek di Konstantinopel. Nah, mereknya Zildjian. Ini udah berabad-abad dibikin ya. Dan bisa bertahan sampai sekarang. Nah, ini yang akan kita temukan hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Oke. If you are trying to make something great, you must do the making. That work cannot be outsourced to someone else. Ini rumus atau formula pertama yang harus diyakini, bahwa kalau kamu mau bikin sesuatu yang hebat, kamu harus melakukan proses buatnya. Nggak bisa kamu suruh orang untuk bikin. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah you must have a reason, a purpose for why you want to outcome and why you're willing to do the work to get it. Setelah berkorban untuk melakukannya, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membuat, kamu juga harus punya purpose, harus ada tujuannya. The reason why, start with why, kalau kata Simon Sinek. Maaf terpotong tadi. Jadi proses kreatif itu adalah maraton. It's a marathon, not a sprint. Jadi kalau kamu berencana membuat sesuatu yang luar biasa, yang bertahan lama, karya yang dibaca puluhan tahun, maka kamu harus meyakini bahwa kerja-kerja itu adalah kerja yang maraton, bukan kerja sprint. Karena great things are timeless and take time. Jadi pasti butuh waktu kalau mau bikin sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Tidak mungkin sekali jadi. Kalau misalkan buku menemukan purpose itu kira-kira begini. Kalau kamu mau bikin buku, bukan tentang yang harus kamu pikirkan bukan hanya buku tentang apa, tapi apa sih yang dampak yang bisa dihasilkan oleh buku itu, atau buku itu bisa mengubah orang tuh seperti apa.
It's not what a book is, it's what a book does. Apa yang dilakukan oleh buku itu, bukan tentang ini buku tentang apa. Kalau orang bertanya ini buku tentang apa, oh ini buku tentang pengembangan pribadi. Oke, tapi yang lebih penting yang harus kita pikirkan adalah buku itu bisa membuat orang tuh jadi seperti apa, dampaknya seperti apa. Contoh lain atau tanda-tanda lain bahwa produk atau karya kamu itu perennial adalah bisa kita lihat dari sebuah film. Kalau film itu lebih enak atau lebih bagus ketika kita nonton kedua kali atau ketiga kali, lebih bagus ketimbang kita nonton pertama kali, berarti itu adalah tanda-tanda bahwa itu adalah perennial. Kalau kamu bikin buku, kemudian buku itu dibaca oleh orang kedua kali dan ketiga kali itu lebih bagus daripada yang pertama kali, maka itu tanda-tandanya bahwa dia adalah perennial. Kalau kamu punya produk yang orang beli kedua kali, ketiga kali, semakin tertarik dengan produk itu, bahwa itu adalah perennial produk. Tapi dalam prinsip kreatif, yang harus kita benar-benar yakini bahwa the first draft of anything is shit. Jadi segala sesuatu yang baru kita mulai itu pasti tai. Nggak mungkin pas langsung bagus ketika kita buat pertama kali. Video yang saya bikin ini pasti jelek awalnya. Pasti salah, pasti jelek. Saya sudah take ini berapa kali untuk bisa dapetin yang kualitas seperti ini. Ini pun masih sangat-sangat jelek menurut saya. Tapi tidak apa-apa, kita harus buat dulu. Nanti akan ada feedback dari yang nonton video ini, akan ada komen, akan ada saran. Ya kita lihat saja nanti. Oke. Nah ini, kata Neil Gaiman, when people tell you something's wrong or doesn't work for them, they are almost always right. Kalau orang merasa bahwa ada yang salah dengan apa yang lagi kamu buat dan tidak cocok sepertinya dengan mereka atau ada yang kurang pas dengan mereka, biasanya mereka betul. Kalau ada yang merasa nggak nyaman misalkan dengan nonton video ini kurang apa, biasanya mereka betul. But when they are telling you exactly what they think is wrong and how to fix it, they're almost always wrong. Tapi ketika mereka bilang bahwa yang salah adalah ini dan cara memperbaikinya adalah dengan begini, maka biasanya mereka salah. Artinya kalau ada orang yang merasa ada yang salah dengan apa yang kamu buat, itu mereka benar. Tapi kalau udah mereka ngasih tahu solusinya gini, nggak mesti kamu harus dengerin. Kamu yang harus mencari sendiri salahnya di mana dan cara memperbaikinya seperti apa. Prinsip kreatif, prinsip membuat, prinsip making the product, making the art of making adalah polish and perfect, test and retest. Perbaiki, kalau ada yang salah sempurnakan. Perbaiki lagi, sempurnakan. Perbaiki lagi, sempurnakan. Begitu seterusnya. Dan tidak berhenti di situ. Tes, setelah perbaiki, dites. Mati adalah perbaiki lagi, tes lagi. Tes and retest. Tes dan tes ulang. Tes dan tes ulang. Begitu seterusnya. Nah, untuk memudahkan kita menjadi jelas apa yang mau kita buat dan untuk siapa kita buat, Ryan Holiday memberikan satu tips, yakni dengan one sentence, one paragraph, and one page. Kita buat satu kalimat dulu. Sorry, ini anak saya baru bangun. Banyak suara ayam juga ya di luar. Oke, kita balik lagi ke sini bahwa untuk bikin satu mahakarya yang bisa bertahan lama, kita harus clear dalam diri kita. Kita mau buat apa, yang bisa memberikan dampak apa, kepada siapa.
Jadi sebelum atau di tengah-tengah proses kita membuat, kita harus menyempurnakan kalimat ini. This is titik titik titik, that does titik titik titik, for titik titik titik. Misal saya mau buat buku atau saya mau buat film. Ini adalah film. This is a movie that does, yang bisa memberikan, yang bisa membuat orang lain tertawa misalkan. Yang bisa membuat orang lain tertawa. Untuk siapa? Untuk misalkan orang-orang umur 40-an misalkan. Jadi harus jelas bedanya, untuk siapanya harus clear. Misalkan saya membuat buku, ini adalah buku tentang pengembangan diri untuk remaja, umur berapa sampai berapa. Atau ini adalah buku tentang menangani krisis diri untuk milenial umur 30-an. Seperti itu, harus clear. Karena dengan begitu kita akan clear positioning kita seperti apa. Nah, kita sudah menuju ke bagian kedua dari buku ini berupa positioning. Positioning itu adalah ini menempatkan karya kita itu di mana. Positioning what your project is and who is it for. Kamu bikin project tentang apa sih dan buat siapa? Itu positioning. Setelah positioning dibungkus dengan packaging. Packaging itu bisa namanya apa, bisa judulnya apa, bisa mereknya apa. Packaging is what it look like. Bungkusnya apa? Bungkusnya itu seperti apa? And what it's called, dipanggil apa? Kalau buku ini dipanggil perennial seller. Bentuknya seperti ini packagingnya. Tema-tema packagingnya warnanya kayak klasik-klasik begitu. Seperti itu kira-kira. Ada pitch. The pitch itu lebih kepada bagaimana kita mau menjual. Atau bagaimana kita bisa pitching sama orang lain. Kalau ditanya ini buku apa sih? Kita bisa ngejelasin deskripsi. The pitch is the sell. How the project is described and what is offered to the audience. Apa yang ditawarkan sama buku ini ke audience? Apa yang ditawarkan film ini kepada penonton? Apa yang ditawarkan oleh produk ini kepada pembelinya? Nah, positioning karya itu, dalam menentukan positioning ini, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab. Who this is for? Ini untuk siapa sih? Who this is not for? Produk ini bukan untuk siapa. Jadi harus jelas ini untuk siapa, enggak dipakai untuk siapa. Why is it special? Kenapa spesial? Apa yang membedakannya dari produk lain? Apa yang membedakannya dari karya yang lain? What it will do for them? Produk ini akan memberikan apa yang ditawarkan oleh produk ini yang bisa bermanfaat untuk mereka, untuk audiensnya. Why anyone should care? Kenapa orang harus peduli? Nah, melengkapi one sentence, one paragraph, one page itu, kita juga harus mendeskripsikan, menyatakan purpose kita dalam proses pembuatan, supaya positioning kita juga menjadi lebih jelas. Ya, Ryan Holiday memberikan satu tambahan lagi titik-titik yang harus kita isi. I'm making titik-titik-titik, that does titik-titik, for titik-titik-titik, because titik-titik-titik. Saya membuat buku tentang menangani krisis masa muda untuk milenial umur 25-30-an karena apa? Karena pengen dapat profit, karena pengen terkenal, karena pengen membantu banyak orang, atau mungkin ingin merubah dunia. Silahkan dipikirkan. Tapi because-nya ini adalah yang memotivasi kita, bensinnya yang membuat kita bangun setiap pagi dan mengerjakan itu.
Oke, kita udah selesai saat dua bagian pertama, dari buku ini. Sekarang kita lanjut ke bagian marketing. Bagian marketing dari buku ini. Jadi kita udah kira-kira udah sampai di halaman 100-an. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu marketing. Prinsip pertama marketing adalah nobody cares about what I have made. Nggak ada yang peduli terhadap apa yang kamu bikin. Nah, tugas marketing adalah the only way the job will get done to make people care. Jadi, marketing itulah membuat orang tuh ngeh dengan produkmu. Kamu bikin buku, kamu bagi-bagiin chapter pertamanya aja. Nah, kalau mau beli semuanya, mau lanjut baca, ya silakan beli bukunya. Kira-kira seperti itu. Freemium. Kasih free dulu, sesuatu yang free atau yang murah atau apapun. Sehingga mereka nanti akan balik lagi untuk beli ya semuanya. Itu tuh prinsip marketing yang bisa dipakai. Atau berikutnya adalah find your champion. The more influential, the better. Cari champion di marketmu itu. Influencernya lah siapa gitu. Ketika influencernya kamu dapat, maka followernya juga kamu dapat. When a real person, a real human being whom others trust, ketika manusia, benar-benar manusia nyata, real manusia ngomong yang punya banyak follower, yang orang-orang percaya, bilang bahwa this is good, karyamu bagus. It has an effect that no brand, no ad, no faceless institution can match. Nah, jadi dia punya efek yang iklan, brand ataupun institusi apa tuh nggak bisa match dengan itu. Karena ada orang yang dipercaya orang lain itu ngomong bahwa ini bagus. Nggak ada iklan yang bisa ngalahin itu. Mau kamu iklan sebagus apapun, dibandingkan orang itu ngomong, itu beda. Efeknya beda. Nah, terus gimana sih caranya kita ngendorse? Apakah kita kumpulin selebgram gitu, kumpulin YouTuber, terus mereka ngomong gitu? Ya bisa. Tapi the best way, cara terbaik untuk endorse is not to ask. Jangan minta. Aneh kan? Karena kita pingin ini, karya ini yang ngomong sendiri. Ya kita kasih aja misalkan ke mereka. Jangan minta mereka ngomong. Jangan mereka minta sebarin. Biarkan kesadaran untuk nyebarin, untuk ngomong ke follower itu datang dari diri mereka sendiri. Itu dampaknya lebih wow gitu. Atau apa namanya itu? Kasih experience-nya. Tawarkan experience ke yang kamu mau endorse itu. Jadi kamu nggak jangan ngemis lah intinya. Ngemis, bayar terus ngemis gitu, minta di endorsein gitu. Nah, ini masih dalam rangka marketing. Kalau kamu mau memang benar-benar mau ke media besar, konvensional yang besar gitu, ke TV, ke majalah, ke koran-koran gede, atau diliput banyak orang di konferensi pers misalkan, itu sebenarnya nggak terlalu disarankan. Karena pertama tuh budgetnya gede, sangat-sangat gede. Maka saran Ryan Holiday, kalau kamu memang benar-benar mau pendekatannya adalah strategi press centric, press itu ya press media besar, media konvensional, mainstream. Maka saran dari Holiday adalah start small.
Mulai dari kecil dulu, nggak usah gede-gede cosplaynya. Jadi media lokal misalkan, atau bukan media lokal, media-media yang dimiliki oleh marketmu. Misalkan marketmu itu punya grup WhatsApp, ya di situ. Misalkan kamu punya market yang tergabung dalam eh, klub apa gitu yang punya majalah sendiri yang mereka bikin, ya di situ. Start small, tidak usah yang gede-gede dulu. Nah, di marketmu aja, karena kamu kan punya budget terbatas nih. Jadi mulailah memang di mana marketmu itu ada. Kalau mereka ada di grup atau di platform tertentu, ya di situ kamu masuk gitu. It's about grabbing attention, not getting it. Karena ini semua tentang adalah membuat mereka nengok. Itu aja. Grab. Nengok dong gitu. Bukan apa namanya? Bukan mendapatkan perhatian mereka secara utuh, bukan. Grabbing aja. Grabbing, sorry. Jadi kalau ada orang tuh dia buat dia berhenti sejenak aja. Apa ini ya? Gitu. Udah. Itu fungsinya media itu situ aja. Oke. Sekarang gimana? Oh, saya mau ngiklan aja di Facebook, mau ngiklan di Google Ads atau di TikTok Ads atau apapun itu misalkan. Nah, itu seninya adalah pada intinya kamu harus memikirkan dengan efektif dan efisien. Nah, efisien advertising itu selalu mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah tahu LTV, lifetime value dari customer itu, berapa sih yang bisa dia berikan ke kamu selama hidupnya, misalkan seorang pembeli atau buyer ataupun customer itu, dan tahu berapa harga akuisisinya. Misalkan di sini ada 10 orang yang kamu targetin. Oh, ini kalau saya dapat 10 orang ini, maka saya bisa hidup nih. Karena mereka akan belanja setiap bulan ke saya misalkan. Itu lifetime value-nya. Dia akan belanja 200.000 ke saya setiap bulan. Oke, saya tahu nih targetnya bagus nih. Nah, kamu masuk ke sana. Untuk mendapatkan satu orang berlangganan, kamu akan menghabiskan berapa duit? 100.000 kah? Nah, kalau bisa kamu ngeluarin 100.000 untuk mereka bisa belanja 200.000 setiap bulan, oke, mantap, lanjutkan. Efisien media. Tapi biayanya beda, misalkan kamu nggak ngitung LTV sama CPA-nya, cost per acquisition-nya, kamu nggak ngerti. Nah, ngiklan aja ternyata lebih banyak yang kamu keluarkan untuk iklan daripada mereka jadi beli. Atau kamu bermain di market yang salah, iklannya banyak, ya mereka nggak beli karena mereka nggak suka dengan produk, nggak cocok, bukan nggak suka, nggak cocok dengan produk. Karena kamu kasih buku bisnis untuk anak-anak SD yang nggak nyambung gitu, hanya akan keluar CPA aja, LTV-nya nggak ada. Oke, ini ada dari Kevin Kelly yang bilang bahwa a creator needs to acquire only 1,000 true fans to make a living. Jadi secara statistik rata-rata itu kamu hanya butuh 1.000 fans, 1.000 orang yang akan setia membeli produkmu, 1.000 orang yang akan setia membaca karya-karyamu, 1.000 orang yang akan setia menonton pertunjukanmu. Kamu udah bisa hidup sebenarnya. Jadi targetmu sebenarnya 1.000, cari 1.000 fans, true fans, bukan fans abal-abal, true fans. Oke. Udah selesai kita di bagian marketing, dan kita ke bagian yang terakhir, platform. Platform itu apa sih? Masa kita harus buat aplikasi di HP gitu? Enggak, bukan itu. Platform is the combination of the tools, relationship, access, and audience that you have to bear on spreading your creative work. Not just once, but over the course of a career. Jadi platform itu
adalah kombinasi alat, hubungan kamu, akses yang kamu berikan, dan juga audiens. Jadi semacam apa namanya, yang mempersatukan lah. Platform itu yang mempersatukan audiens dengan kamu. Ada sesuatu ya juga, alatnya mungkin ada hubungannya yang dibangun seperti apa. Bisa bentuknya macam-macam. Nah, bisa di grup Facebook, bisa di grup WhatsApp, bisa di grup Telegram, bisa di subscribers YouTube, bisa, atau bisa di aplikasi, bisa. Apapun itu bentuknya, tapi ini kombinasi dari alat, hubungan yang dibangun, kemudian akses yang bisa diberikan. Mereka bisa dapat akses apa, kamu bisa memberikan akses apa, dan juga audiensnya. Ada audiensnya di situ, yang mana mereka itu bertahan untuk membaca karyamu, menikmati karyamu, menonton pertunjukanmu, membeli produkmu, dan bahkan mereka spreading, mereka menceritakan itu ke orang lain. Bukan sekali dua kali, tapi selama kamu terus berkarya, sepanjang karirmu mereka tuh tetap ada. Gitu. Jadi ada cara, ada sarananya lah. Platformnya sebenarnya sarananya seperti apa. Oke. Contoh lagi Lady Gaga. Lady Gaga itu menyebut army-nya itu, apa namanya, fansnya itu dengan sebutan Little Monster. Itu die hard-nya Lady Gaga itu disebut Little Monster. Jadi mereka itu benar-benar dengerin tuh kata-katanya Lady Gaga. Apapun yang dibilang sama Lady Gaga itu mereka oke. Benar-benar fansnya lah gitu. Atau ya mungkin kayak idol Korea, misal Korea. Saya sebut army tadi kan kayak BTS tuh punya army gitu. Nah itu die hardnya, nggak bisa orang ngejek-ngejek langsung mereka yang marah gitu. Nah kita hanya butuh 1000 sebenarnya. Kalau kita punya 1000 orang-orang seperti itu yang mau stay dengan kita, maka kita udah bisa hidup sebenarnya dari karya-karya kita. Nah ini platformnya, dari apa yang kita lakukan dengan platform, build your list. Jadi harus dibangun, mau nggak mau harus dimulai dari sekarang untuk nyari list yang die hardnya kita itu harus mulai dibangun. Ya mungkin nanti dengan saya membaca buku kemudian membagikannya ini, mungkin nanti akan ada 1-2 orang yang mulai suka dengan saya. Semakin sering saya membuat, mungkin dia akan ngikutin karya-karya saya. Ya ini kan karya saya juga. Mungkin seperti itu. Nah, lists vary in size and quality, but they also have one in common. They start at zero. List building itu, setiap orang tuh pasti punya macam-macam tuh. Ada yang punya ratusan ribu, ada yang baru punya cuma 1000, ada yang punya bahkan jutaan list. Beda lah, ukurannya beda, kualitasnya mungkin juga beda-beda. Tapi mereka punya satu kesamaan. Start at zero. Mereka mulainya dari 0. Nah, kamu harus mulai dari sekarang. Relationship are a platform too. Your relationship with your fans must be more than transactional. It must be deeper. It should be for life. Jadi membangun hubungan dengan penggemar atau pembeli itu adalah platform juga. Tapi jangan hanya sebatas transaksional. Kamu beli produk saya buat kamu beli, saya buat kamu beli. Jadi kayak sapi perah saja. Jangan seperti itu. It must be deeper, harusnya lebih dalam daripada itu. Dia bisa bertumbuh lebih baik dengan karya kita. Kita juga bisa bertumbuh dan lebih baik karena dukungan dari mereka. It should be for life. Bahkan ini adalah relasi yang berlangsung seumur hidup, sepanjang karir kita. So, build a body of work. Jadi di akhir-akhir dari buku ini, Ryan Holiday memberikan semacam wejangan bahwa
Jangan berhenti membuat, karena marketing yang paling efektif adalah membuat lagi, dan membuat lagi. Bisa jadi karya pertama tidak laku, buat lagi yang kedua. Dengan kita membuat yang kedua adalah cara untuk marketing yang paling efektif untuk memarketingin buku kita yang pertama. Jadi, the best marketing you can do for your book is start writing the next one. Cara terbaik untuk memarketingin sebuah buku adalah dengan menulis yang baru, menulis buku yang baru. Nah, itu adalah cara efektif. Jadi, jangan tunggu lagi. Build your platform now. Bikin platformmu sekarang, mungkin karyamu sekarang, marketingin terus-menerus seperti itu. Sampai pada akhirnya kamu nemu satu karya yang perennial. Pesan terakhir dari Ryan Holiday adalah don't just make it happen. Jangan hanya membuat-buatnya saja dalam pikiran. Tapi make it happen, buat itu terjadi. Sekian dari saya, sampai jumpa di resume buku berikutnya. See you next time.